Hari ini, kita akan kembali ke abad ke-7, menapaki jejak salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah Islam, penaklukan Damaskus. Ini bukan sekadar kisah perang, tetapi sebuah cerita tentang strategi, kesabaran, dan sebuah visi besar yang mengubah wajah dunia selamanya. Semuanya berawal dari sebuah perintah tegas dari Madinah. Khalifah Umar bin Khattab, Sang Al-Faruq, yang dikenal dengan ketegasan dan kebijaksanaannya, mengarahkan pandangannya ke wilayah Syam, jantung Kekaisaran Romawi Timur saat itu. Syam, yang kini kita kenal sebagai Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania, adalah wilayah yang sangat strategis dan subur. Umar tahu, untuk mengamankan perbatasan negara Islam yang baru tumbuh dan menyebarkan risalah tauhid, Syam harus berada di bawah naungan Islam. Maka, dikumpulkanlah para panglima terbaik yang dimiliki kaum muslimin. Di barisan terdepan, ada nama yang menggetarkan siapapun yang mendengarnya, Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus. Kejeniusan taktiknya di medan perang sudah menjadi legenda. Mendampinginya, ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, seorang sahabat yang dikenal dengan julukan Amin al-Ummah atau kepercayaan umat, terkenal karena kejujuran dan sifatnya yang tenang. Tidak ketinggalan, Yazid bin Abi Sufyan, seorang komandan yang cakap dan dihormati. Tiga kekuatan besar ini, dengan ribuan prajurit pemberani, bergerak menuju utara dengan satu tujuan, menaklukkan Syam untuk Islam. Target utama mereka adalah Damaskus. Kota ini bukan sembarang kota. Damaskus adalah salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni, sebuah permata di tengah gurun. Dikelilingi oleh tembok raksasa yang kokoh dan benteng-benteng yang menjulang tinggi, menjadikannya pertahanan yang nyaris tak tertembus. Pasukan Romawi di dalamnya sangat terlatih dan bersenjata lengkap, siap mempertahankan kota mati-matian. Mereka yakin, tembok tebal dan persediaan yang cukup akan membuat pasukan Muslim yang datang dari gurun pasir menyerah karena kelelahan. Ketika pasukan Muslim tiba, mereka langsung menyadari betapa beratnya tantangan yang ada di depan mata. Tembok Damaskus berdiri angkuh, seolah menertawakan upaya mereka. Khalid bin Walid, dengan kecerdasan militernya, segera membagi pasukannya untuk mengepung kota dari berbagai penjuru. Setiap gerbang utama dijaga ketat oleh satu detasemen pasukan Muslim. Khalid sendiri mengambil posisi di gerbang timur Bab Syarqi, sementara Abu Ubaidah di gerbang Jabiah, dan Yazid di gerbang lainnya. Pengepungan total pun dimulai. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Pasukan Muslim berkemah di luar tembok, memutus semua jalur pasokan menuju kota. Di dalam Damaskus, suasana mulai berubah. Awalnya, penduduk dan tentara Romawi merasa percaya diri. Namun, seiring berjalannya waktu, persediaan makanan mulai menipis. Harga gandum meroket. Suara tawa di pasar-pasar berganti menjadi bisik-bisik penuh kecemasan. Rakyat mulai merasakan dampak langsung dari pengepungan. Kelaparan mulai menghantui di balik kemegahan tembok kota. Para pemimpin Romawi di dalam kota mulai panik. Mereka mencoba melakukan serangan mendadak untuk menerobos kepungan, namun selalu berhasil dipatahkan oleh kewaspadaan dan kegigihan pasukan Muslim. Setiap upaya mereka seolah membentur tembok disiplin dan semangat juang yang tak pernah padam dari para prajurit Islam. Mereka bertempur bukan karena harta, tetapi karena keyakinan. Inilah yang tidak dimiliki oleh tentara bayaran Romawi. Di tengah situasi yang semakin genting, para pemuka masyarakat Damaskus mulai berpikir. Mereka melihat bagaimana pasukan di luar tembok begitu tertib dan disiplin. Mereka mendengar kabar tentang keadilan para pemimpin Muslim. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah lebih baik menyerah dan hidup damai di bawah pemerintahan baru, daripada mati kelaparan atau terbunuh dalam pertempuran yang sia-sia. Ide untuk bernegosiasi pun muncul. Akhirnya, para petinggi Damaskus secara diam-diam membuka perundingan dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di gerbang Jabiah. Mereka menawarkan penyerahan kota dengan syarat-syarat damai. Syaratnya adalah jaminan keamanan bagi jiwa, harta benda, dan tempat ibadah mereka. Abu Ubaidah, dengan sifatnya yang penuh belas kasih, menyetujui persyaratan tersebut. Perjanjian damai pun disepakati. Pintu gerbang Jabiah dibuka, dan pasukan Muslim di bawah komando Abu Ubaidah masuk dengan damai. Namun, di sisi lain kota, di gerbang timur, Khalid bin Walid yang tidak mengetahui adanya perjanjian damai, memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Melihat pertahanan musuh mulai lengah, ia dan pasukannya dengan gagah berani memanjat tembok kota di malam hari, membuka gerbang dari dalam dan menyerbu masuk. Pertempuran singkat pun terjadi.
Disinilah terjadi sebuah momen ikonik. Dua pasukan Muslim, satu masuk dengan damai dari barat dan satu lagi dengan pertempuran dari timur, bertemu di tengah-tengah kota Damaskus. Situasi sempat membingungkan. Namun, para panglima segera berdiskusi. Setelah mengetahui adanya perjanjian damai yang dibuat oleh Abu Ubaidah, Khalid bin Walid dengan jiwa besar menghormati perjanjian tersebut. Akhirnya, seluruh kota Damaskus diberlakukan status damai sesuai dengan kesepakatan awal. Ini adalah sebuah contoh luar biasa dari kepemimpinan dan etika perang dalam Islam. Tidak ada penjarahan, tidak ada perusakan gereja, dan tidak ada pembantaian massal. Pasukan Muslim masuk dengan tertib. Khalifah Umar bin Khattab pun meratifikasi perjanjian tersebut. Penduduk Damaskus yang tadinya ketakutan, justru merasa takjub. Mereka mendapati bahwa pemerintahan Islam memberikan keamanan dan keadilan yang bahkan lebih baik dari penguasa mereka sebelumnya. Mereka tetap bisa beribadah sesuai keyakinan mereka, dan hanya perlu membayar jizyah, sebuah pajak perlindungan yang besarannya jauh lebih ringan daripada pajak yang mencekik dari Kekaisaran Romawi. Banyak penduduk Damaskus yang kemudian dengan sukarela memeluk Islam setelah melihat langsung keindahan ajaran dan akhlak kaum muslimin. Damaskus yang ditaklukkan dengan cara yang begitu beradab, dengan cepat berubah menjadi salah satu pusat peradaban, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan terpenting dalam dunia Islam. Kota ini menjadi ibu kota kekhalifahan Umayyah dan menjadi saksi lahirnya berbagai kemajuan besar dalam sejarah. Kisah penaklukan Damaskus mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang menghancurkan musuh, tetapi tentang memenangkan hati mereka. Ini adalah bukti bahwa Islam disebarkan bukan hanya dengan kekuatan militer, tetapi juga dengan kekuatan akhlak, keadilan, dan belas kasih. Sebuah teladan yang relevansinya tidak akan pernah lekang oleh waktu. Terima kasih telah menyimak perjalanan kita hari ini. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menggali hikmah dari lembaran-lembaran sejarah Islam yang gemilang. Sampai jumpa di video berikutnya.